Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan. Merenung sebelum bertindak. Renungan oleh Romo Erik Wahyu Cahyana, Okar. Sahabat Cafe Rohani, masyarakat Jawa punya sebuah filosofi. Orang ngerti itu pasti pandai. Tapi orang pandai belum tentu ngerti. Ngerti dalam pandangan masyarakat Jawa berarti sebuah keadaan di mana seseorang sungguh-sungguh memahami segala sesuatu yang dilakukannya. Keadaan ngerti hanya bisa diperoleh ketika seseorang mau merenungkan terlebih dahulu secara mendalam segala sesuatu yang akan dia lakukan. Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah orang-orang yang pandai tapi tidak ngerti. Kepada Yesus mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak mereka renungkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang mereka ajukan semata-mata hanyalah untuk memojokkan Yesus. Alhasil, Yesus pun dengan mudah mematahkan niat jahat mereka. Ketika mereka bertanya tentang asal kuasa yang dimiliki Yesus, maka Yesus pun bertanya balik kepada mereka tentang asal baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia. Mereka tidak berani menjawab pertanyaan Yesus. Karena apapun jawaban mereka akan menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri. Itulah nasib orang yang pandai tapi tidak ngerti. Sahabat Cafe Rohani, di negeri kita juga banyak orang yang pandai tapi tidak ngerti. Mereka berambisi untuk menjadi wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR, bahkan presiden. Setiap penyelenggaraan pilkada atau pemilu, uang berapapun akan mereka keluarkan demi meraih ambisinya. Tapi sayang, mereka sama sekali tidak ngerti akan hakikat jabatan yang mereka inginkan. Mereka hanya berpikir meraih jabatan lalu dihormati oleh banyak orang dan bisa memperoleh harta yang banyak. Hasilnya, mereka pun akhirnya jatuh dalam kejahatan korupsi. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, ngerti itu jauh lebih penting daripada pandai. Allah mengharapkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang ngerti atau paham akan segala sesuatu yang kita lakukan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita suka merenungkan atau merefleksikan kehidupan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.